Apapun yang terjadi, kami mau belajar mengucap syukur dan tetap menaruh percaya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Satu hari lagi kita belajar firman Tuhan, dan hari ini kita akan membahas tentang kitab Yunus, Bapak Ibu. Tidak disangka kita sebentar lagi masuk dalam perjanjian baru, beberapa kitab lagi. Sangat menarik untuk kita membahas tentang kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, karena kita lebih fokus untuk membahas kitab suci kita, Alkitab, daripada kita membahas kitab suci orang lain yang namanya Al-Quran. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan, geser ke kanan untuk melihat komentar lainnya. Apa ini? Ya, Bapak Ibu, untuk kita membahas tentang kitab kita, di dalam kitab Yunus, kita akan selidiki secara akademis. Bagaimana penulisnya, siapa penulisnya, dan apa tujuan kitab ini ditulis, dan relevansinya di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini seperti apa, kita pelajari bersama. Dan biarkanlah firman Tuhan yang menerjemahkannya bagi kita ya, Bapak Ibu. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Sulit bagi kami untuk mengikuti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami berkata bahwa kami mau mengikuti maunya Tuhan. Terkadang bertentangan dengan apa yang kami ingini, bertentangan dengan apa yang kami cita-citakan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa nurut kepadamu jauh lebih baik daripada kami mengikuti ego dan pola pikir kami masih sendiri. Ajarkan kami melalui dari kitab Yunus ini Tuhan bahwa taat kepadamu itulah yang berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan, karena kami sulit untuk mengendalikan rasa keinginan ini. Ada rasa keinginan daging, hidup hedonisme, kaya raya, dan sebagainya itu ada di jiwa kami. Tetapi kami persembahkan jiwa ini hanya untuk taat dan tunduk kepada firman-Mu. Bukan apa yang aku suka, tetapi apa yang Tuhanku suka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Bapak Ibu, mari kita nikmati satu lagu dulu ya. Kita nikmati tentang keluarga kita di Heaven Ministry ya. Haleluya. Haleluya. Oke. Di rumah Tuhan kita bertumbuh. Haleluya. Langkah kami mungkin tak terlihat hebat, bukan dari harta yang berlimpah ruah. Hanya orang-orang sederhana yang rindu mencari wajah-Mu di setiap waktu. Saling menggenggam, saling menguatkan. Tak ada yang berjalan sendirian di bawah naungan kasih setiamu. Kami dipersatukan di keluarga Heaven Ministry. Kami bertumbuh, berakar kuat di dalam firman-Mu. Meski kami sederhana, hati kami mau setia, hidup berkenan, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kami jadi saksi kasih-Mu. Bukan kuat kami, namun karena anugerah tangan-Mu yang menuntun setiap langkah. Belajar mengasihi, belajar melayani, menjadi serupa dengan Kristus
setiap hari. Murnikan hati kami Tuhan, jadikan kami persembahan yang hidup. Satu visi, satu hati, sampai garis akhir kami berdiri. Di keluarga heaven, ministry kami bertumbuh, berakar kuat di dalam firman-Mu. Meski kami sederhana, hati kami mau setia, hidup berkenan, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kami jadi saksi kasih-Mu. Bertumbuh bersama, hidup bertumbuh bagi-Mu. Keluarga Heaven Ministry, Keluarga Heaven Ministry, Keluarga Heaven Ministry. Keluarga Heaven Ministry. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Yunus. Ya, Bapak Ibu kalau mendengar kata Yunus gimana ya? Apa yang ada di benak kita? Wah, kitab Yunus ini disuruh ke A, malah pergi ke B gitu ya. Dia nggak taat nih. Ya, tapi Tuhan sayang sama Yunus dan sebagainya gitu ya. Kitab Yunus ini menjadi salah satu yang terkenal, bahkan anak-anak sekolah minggu pun sudah mengenalnya sebagai nabi yang masuk di dalam perut ikan. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu tentang latar belakangnya, kenapa Yunus itu pindah. Jadi, Yunus itu pindah disuruh Tuhan untuk pergi ke kota A yang bernama Niniwe. Shalom, selamat pagi. Pergi ke kota Niniwe. Di kota Niniwe itu terkenal dengan maksiat, dosa, kesenangan, hura-hura, dan sebagainya. Tetapi bukan cuma sekedar itu. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kalau misalnya Bapak Ibu ini analogi ya. Karena ini lagi rame tentang Jawa gitu ya. Orang Jawa miskin-miskin gitu katanya ya. Aduh Tuhan. Orang Jawa, kalian sebagai orang Jawa, tiba-tiba ada orang Niniwe datang ke tempat kalian, memporak-poranda, menjarah, memperkaos, ngebun-bun. Tiba-tiba kalian disuruh pergi ke sana untuk ngasih tahu, suruh bertobat. Kira-kira perasaan hati kalian gimana? Ini kota kalian loh, ini suku kalian loh, dibun-bun, diperkaos, hartanya dirampas oleh orang Niniwe. Tetapi kita disuruh pergi ke sana. Ya, inilah yang ada yang namanya kontra di dalam jiwa daripada Yunus ini, Bapak Ibu. Dia disuruh pergi ke sebuah kota di mana kota ini benar-benar melakukan perbuatan yang tidak terpuji kepada yang namanya bangsa Yahudi. Gitu. Malah mengharapkan kalau bisa Niniwe ini hancur aja Tuhan. Niniwe ini sikat aja Tuhan. Gitu. Misalnya contohnya dari RT sebelah, dari RT 06 gitu ya. Menyerang kita, membakar gereja kita, bahkan anak-anak kita dikawinin untuk dipaksa untuk pindah agama. Tiba-tiba kita disuruh ke sana untuk memberitakan supaya bertobat. Kira-kira mau nggak? Mau nggak Bapak Ibu? Jadi pada saat kita membaca kitab Yunus ini, kita juga harus tahu background daripada Yunus menolak panggilan Tuhan ini. Gitu. Tetapi kalau kita sebagai nabinya dan kita sebagai hambanya, kita tidak bisa berkata tidak dengan Tuhan kita.
Ya, Bapak Ibu ya. Studi eksegesis Alkitab tentang kitab Yunus itu berbicara tentang belas kasih Allah yang melampaui batas bangsa dan ketaatan seorang utusan. Ini eksegesisnya Alkitabnya. Ya, jadi kitab Yunus ini berbicara bahwa kasih Allah itu melampaui batas bangsa. Semua bangsa Tuhan sayang, semua bangsa Tuhan cinta, tetapi tidak semua bangsa melahirkan nabi. Paham ya, Bapak Ibu ya? Semua nabi itu dari umat Tuhan untuk umat Tuhan yang namanya Bani Israel. Jadi keturunan Ismail tidak pernah menghasilkan nabi sampai kapanpun. Itu kan kata koko, itu kan katanya orang Kristen, tidak. Bukan kata koko, bukan katanya orang Kristen, tetapi kerajaan surga yang menunjukkan secara polanya tentang Tuhan, bagaimana cara Tuhan pilih nabi. Ya, Bapak Ibu. Nah, studi kita membahas kitab Yunus ini berbicara tentang belas kasihan Allah, juga termasuk bangsa-bangsa, dan ketaatan seorang utusan. Bapak Ibu buka di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, Yunus mengingkari panggilan Tuhan, diingkari nih. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ya, Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berseluruh terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Pertanyaannya, bisa nggak kita lari jauh dari Tuhan? Nggak bisa. Ya, langit itu punyanya Tuhan, bumi itu tumpuan kakinya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Ini ada pergolakan batin. Aku nggak mau ke Niniwe Tuhan. Ini bangsa jahat ini. Gitu, Bapak Ibu. Ya, di ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Tuh, masing-masing teriak kepada Allahnya. Allah Maha Besar gitu. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Gitu. Jadi tiap orang tuh punya Allahnya masing-masing, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya bukan Allah. Sama kan? Semua agama punya Allahnya masing-masing. Tapi benar nggak itu Allah pencipta langit dan bumi? Sama, Bapak Ibu, di kitab Yunus ini sama. Ya, saat tiba-tiba kena yang namanya gelombang besar di kapal begitu, semua teriak nama Allahnya, panggil nama Allahnya. Itu pertanyaannya, sungguhkah dia Allah? Coba Bapak Ibu perhatikan kita di Indonesia inilah contohnya. Tiba-tiba ada gempa bumi. Semua kan teriak. Manggil nama Tuhannya masing-masing. Manggil Allahnya masing-masing. Pertanyaannya, Allah bukan itu? Bukan. Allah yang sejati itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allahnya umat Israel. Bangsamu lah bangsaku, ya Allahmu lah Allahku. Itu yang diperkatakan sama Rut. Yang harus kamu sembah itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya, bukan Allah negeri Mekah. Bukan. Bukan Allahnya negeri Tenggo atau negeri Bambu. Sekalipun saya dari keturunan saya dari negeri Bambu bukan Allah. Dewa-dewanya negeri Bambu itu bukan Allah. Allah yang sejati cuma Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, dari Bani Israel inilah kita kenal Sang Juru Selamat, Sang Pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya. Bukan lewat Arab. Ya, bukan lewat Yaman. Bukan lewat Argentina, bukan lewat Brasil. Bukan lewat Mekah. Tetapi lewat keturunan yang namanya Bani Israel. Ini semua teriak-teriak loh Bapak Ibu. Panggil nama Tuhannya masing-masing. Betul nggak? Tiba-tiba ada gempa bumi gitu ya. Di Kolombia semua teriak nama Tuhannya masing-masing.
Jadi kejadian yang di masa lalu akan terjadi kejadian di masa depan. Sama-sama teriak-teriak panggil nama Tuhannya. Pas ada gempa bumi, pas ada tanah longsor, dan sebagainya. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan bangsa manakah engkau? Sahutnya, aku seorang Ibrani. Ya, kenapa enggak pakai nama aku bangsa Yehuda? Aku orang Yahudi. Enggak. Yunus ini ngerti sejarah persis. Nenek moyangnya tuh orang Ibrani. Aku keturunan orang Ibrani. Ya, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Allahnya Yunus inilah yang harus kita pegang. Allahnya Yunus inilah yang harus kita ikuti. Ya, mohon maaf ya. Allahnya Yunus itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allahnya Muhammad bersama dengan pengikut-pengikutnya. Tetapi Yunus nama Allahnya itu adalah Yahweh, Elohim, YHWH. Ya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa kok? Yang jelas beda dengan Allahnya Yunus itu beda. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena umat Tuhan, umat Israel itu tidak pernah ngerti dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ngerti. Tidak paham. Mereka menyatakan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, seperti yang dikatakan oleh Benyamin Netanyahu. Kami mau kembali kepada Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Benyamin Netanyahu berkata begitu. Itulah yang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Ya, makanya ini ayat ini bukan sekedar ditulis ya, tetapi dijelaskan karena pribadi-pribadi di dalam kapal itu teriak masing-masing manggil nama Tuhannya. Masing-masing berteriak manggil nama Allahnya. Tetapi yang dikatakan sama Yunus, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia sampaikan itu. Allahkulah yang menciptakan lautan dan daratan. Itu yang disampaikan sama Yunus. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Poseidon pun nggak bisa menguasai laut. Ya, Poseidon pun nggak bisa menghentikan laut. Nggak bisa. Yang katanya dewa laut Poseidon, nggak bisa juga. Bapak Ibu, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda, dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Ingatlah, janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ya, Bapak Ibu, nurut sama kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya loh. Betul. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Terbukti Poseidon tidak bisa menguasai laut. Allahnya orang Ibrani yang bisa menguasai laut. Allahnya Yunus yang berkuasa atas laut. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus berjalan di atas air itu seperti kegiatan Tuhan Yesus iseng? Enggak. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus berjalan di atas air, apakah Tuhan Yesus iseng? Enggak.
Pada saat Tuhan Yesus ada di kapal dan tiba-tiba murid-muridnya dikenain gelombang dan sebagainya, apakah Tuhan Yesus iseng tidur dan ninggalin murid-murid? Enggak. Tetapi dia tunjukkan, alam tunduk demi nama Yesus. Laut tidak berkuasa atas dirinya. Dialah yang meredakan laut, dialah yang meredakan daripada semua angin apapun juga, angin sakau dan sebagainya. Karena Yesus yang berkuasa. Ya, Poseidon tidak mampu, Yesus mampu. Itu yang dia lakukan Bapak Ibu. Makanya semua yang tertulis di dalam kitab Injil, itu tidak pernah ada kata iseng di dalamnya. Bapak Ibu. Ya, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikarkan nasar. Akhirnya sudah tidak panggil nama Allahnya masing-masing. Yang ada di kapal laut itu sudah nggak nyebut dewanya masing-masing, nyebutin Allahnya masing-masing. Tetapi menyebut siapa? Tuhannya Yunus. Allahnya orang Ibrani. Ya, bukan Allah orang Arab. Allahnya orang Ibrani. Allah negeri Yerusalem. Allah negeri Israel. Dan bukan Allah negeri orang Mekah. Ini Bapak Ibu. Dialah Allah yang sesungguhnya. Ya, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari. 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu, pertanyaannya, Yunus hidup di dalam perut ikan atau meninggal? Atau almarhum? Ya, siapa yang bilang hidup di perut ikan? Tolong diketik. Siapa yang bilang hidup? Ah, ada yang bilang hidup. Yang bilang metong siapa? Hidup. Ya. Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari, dia hidup atau metong? Hidup, hidup. Ada jawaban yang lain? Adakah? Kok cuma 2? Yang nggak tahu siapa? Hidup. Ada 3 yang bilang hidup. Terus, ada yang bilang metong nggak? Metong. Nah, baru ada 1 yang metong. Terus, yang lainnya? Hidup. Hidup juga. Oke, 4 hidup, 1 metong. Berikutnya, ayo bunda-bunda, teman-teman di bawah, coba menurut teman-teman gitu ya, menurut bunda-bunda dan abang-abang gitu. Hidup atau metong? Metong 2. Hidup 5. Ya. Oke, ada lagi? Baru 7 nih. Dari 52 masa cuma 7? Yang nggak tahu ketik nggak tahu aja, nggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu, jawabannya ada di kitab Injil. Apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus? Ya, anak manusia itu akan tinggal di dalam perut bumi, tandanya adalah tanda Nabi Yunus. Tuhan Yesus pada saat wafat di atas kayu salib, dia dikuburkan di perut bumi, dia dalam kondisi hidup atau metong? Metong. Yunus di perut ikan, itu dia tidak hidup. Dia metong. Ya, seperti yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Tandanya tuh cuma tanda Nabi Yunus. Di perut bumi dia metong, tetapi bangkit kembali. Yunus itu dibangkitkan kembali, dilemparkan dari perut bumi. Tubuhnya, ya itu ada di dalam lambung daripada perut ikan itu yang tidak terurai. Kalau perut kita, lambung kita ada asam yang mengurai dan menghancurkan makanan. Tetapi di dalam perut ikan ini, itu tidak mengandung asam. Tubuhnya utuh, tetapi dia metong. Ya, yang ngasih jawaban siapa? Tuhan Yesus. Tandanya sama seperti tanda Nabi Yunus. Tuhan Yesus metong nggak? Metong. Dia turun ke perut bumi. Ya, makanya dikatakan Yunus itu tidak hidup di perut ikan, tetapi dia meninggal di dalam perut ikan. Tubuhnya, tubuh jasmaninya dijaga di dalam lambungnya ikan tersebut. Makanya Bapak Ibu, banyak ahli tafsir masih menanyakan ini ikan jenis apa, ikan besar apa yang memakan Yunus. Ya, pada saat Yunus dimuntahkan kembali, tubuhnya masih tetap terawat.
roh dan jiwanya dikembalikan kepada raganya. Seperti itu. Ya. Kalau kita selalu dengarnya hidup, enggak. Alkitab kita menjawab beliau itu metong. Gitu Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu kita lihat latar belakang sejarah dan geografisnya. Konteks zaman Yerobeam II, kitab Yunus itu berlatar belakang pada abad ke-8 sebelum Masehi. Sekitar 780 sampai 700 tahun sebelum Masehi. Semasa pemerintahan Raja Yerobeam kedua di kerajaan Israel Utara, 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Nah, makanya kita perhatikan setiap kitab itu ditulis sejarahnya bagaimana. Ya, iya, karena digambar kisah sekolah minggu Yunus itu hidup dan berdoa. Betul. Betul. Kita di sekolah minggu dulu, benar. Guru kita ngajarin itu hidup, padahal nggak hidup. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, metong beliau itu. Gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari tentang Alkitab, pelajari tentang kitab-kitabnya, perhatikan geografis dan sejarah. Maka sejarah itu penting. Makanya Alkitab ini berisi perkataan Tuhan, berisi firman Tuhan, dan juga berisi tentang apa? Sejarah. Sejarah itu apa? Untuk mengingatkan kita bahwa ini pernah terjadi di masa lampau. Contohnya, 28 Oktober 1928, Bapak Ibu. Ada sebuah sumpah, dan sumpah ini sudah sampai ke langit. Sumpahnya namanya Sumpah Pemuda. Ya, sejarah mencatat 28 Oktober 1928 ada yang namanya Sumpah Pemuda. Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Bapak Ibu perhatikan, Indonesia ini banyak suku, banyak bahasa, semua bisa dipersatukan lewat satu yang namanya sumpah, dan itu dipersatukan lewat satu yang namanya bahasa, yang namanya Indonesia. Malaysia juga ada beberapa suku, tetapi mereka tidak dipersatukan dengan satu bahasa. Tetapi kita ada bahasa Bali, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Kupang, ada bahasa Timur, ada bahasa Sunda, ya, ada bahasa Nias, ada bahasa apa lagi, banyak suku-suku. Itu semua bisa disatukan lewat satu bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Kok bisa? Karena ada sumpah. Sejarah mencatat Sumpah Pemuda ini. Makanya Bapak Ibu, semenjak kita merdeka tahun 1945, ada pemberontakan kahar musakar mau menjadikan negara Islam Indonesia, syariat Islam. Ada NII sekarang di 2008, negara Islam Indonesia. Itu tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Indonesia ini tidak akan pernah bisa berubah menjadi negara agama. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena sumpah ini sudah sampai ke langit. Makanya hati-hati kalau bersumpah. Sumpah Pemuda ini dibangun dengan air mata dan darah. Di tanggal 28 Oktober 1928. Sememberontak apapun yang mau mendirikan negara ini bukan negara Indonesia, negara Islam, negara Kristen, negara Hindu, negara apapun, tidak akan pernah berhasil. Sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil. Ya, Sumpah Pemuda ini kuat Bapak Ibu. Malaysia tidak punya bahasa pemersatu. Tetapi kita bisa bertemu dengan orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Kita bisa ketemu sama orang NTT. Kita bisa ketemu dengan orang Manado. Kita bisa ketemu sama orang Bugis. Kita bisa ketemu dengan teman-teman kita dari Dayak. Kita bisa ketemu teman-teman kita dari yang namanya Bali. Ya, terus Banten, Sunda, ketemu sama teman-teman Betawi, bisa dipersatukan lewat satu yang namanya bahasa Indonesia. Ya, makanya sejarah itu penting, Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa Alkitab kita selalu mencatat sebuah sejarah. Peristiwa-peristiwa penting itu untuk kita pelajari dari generasi ke generasi. Alkitab itu tidak akan pernah bisa dimakan zaman. Sejarah tentang bahasa terpecah-pecah ada di kitab Kejadian. Sejarah tentang terciptanya langit dan bumi dan kita bukan dari nyemot ada di kitab Kejadian.
Ya, suku-suku bangsa, kata Arab ada di Alkitab. Kata Filistin, kata Israel, dari mana munculnya bangsa Israel ada sejarahnya. Ethiopia disebutkan juga di Alkitab di zaman bahula. Persia, Babelonia yang sekarang berubah menyama menjadi Iran dan sebagainya ada dicatat. Sungai Yordan, dan di dekat Sungai Yordan muncullah negara yang namanya Jordania, ada itu dicatat juga di Alkitab. Sejarah itu penting. Jadi kalau Anda ngerasa kitab-kitab suci yang langsung dari Tuhan tetapi tidak menjelaskan tentang sejarah daripada sini semua, hati-hati. Itu klaim berlebihan. Ya. Nah, pada zamannya Yunus ini Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Raja 14:25, ini terjadi yang namanya era kemakmuran politik, namun kemerosotan rohani. Bapak Ibu hati-hati ya. Kekayaan, kenikmatan dunia, punya duit banyak, dan sebagainya, itu bisa membuat merosot secara rohani. Hati-hati. Berikutnya yang terjadi adalah ancaman kekaisaran Asyur. Niniwe adalah ibu kota kekaisaran Asyur, Assyria, musuh bebuyutan bangsa Israel. Bapak Ibu bisa cek secara sejarah nanti. Bangsa Asyur salah satunya mengambil perempuan Ibrani yang sedang hamil. Ya, coba bunda-bunda bayangin deh. Bunda-bunda itu lagi hamil. Hamilnya 7 bulan. Tangan dipegang, kedua tangan dipegang, kaki dipegang. Ada sebuah pisau, pedang, tidak pakai bius, itu perut dibelah. Bayinya diambil, dibanting. Metong. Sadis. Ya, itu yang dialami sama bangsa Israel. Ya, perutnya dibelah. Saking bencinya sama Israel dan bangsa Yahudi. Kita bisa bayangin dan seorang perempuan yang sedang hamil besar tiba-tiba dibelah. Ngeri enggak? Betapa sakitnya itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, Niniwe adalah ibu kota kekaisaran Asyur, Assyria, musuh bebuyutan bangsa Israel yang terkenal sangat kejam. Kejam sekali. Bapak Ibu tahu, ya, jangan pun ini ya, jangan pun kejam gini ya. Di Cina Bapak Ibu, ada alat penghukuman yang mengerikan untuk perempuan. Dibuat sebuah kuda-kuda kayu dengan ada colokan ke atas. Mohon maaf ya, alat kelaminnya dimasukkan di situ. Jepret. Terus dari bawah diputer. Hukumannya kayak begitu Bapak Ibu. Ngeri sekali loh. Ngeri loh. Nah, Asyur ini juga terkenal sangat kejam. Ya, mengambil perempuan-perempuan Israel seperti Mei 1998 lah. Kejam loh. Inilah panggilan untuk pergi ke Niniwe merupakan ujian teologis yang berat bagi Yunus. Yunus ngelihat bangsaku dibentong, ya, bangsaku dihancurkan, perempuan-perempuan dari sukuku gitu ya, itu dibelah perutnya. Aku disuruh pergi ke sana suruh bertobat. Aku kepingin dia dihukum kok. Bisa enggak bayangkan Bapak Ibu? Mei 1998 aja Bapak Ibu, itu mengerikan sekali. Apalagi Asyur. Ya, ada sebuah buku Bapak Ibu yang ini bukan saya sedang merubah apa ya? Membuka luka lama ya, bukan ya? Karena kita lagi sedang bahas tentang Yunus ini. Ini saya tidak membuka lama ya, atau menyudutkan pihak tertentu, tapi saya bicarakan tentang sejarah. Ada sebuah buku Bapak Ibu, sebuah buku yang mencatat tentang Mei 1998. Pada saat itu ada bus, dan bus itu diberhentikan. Mereka cari yang matanya seperti saya, yang cowoknya itu digebukin, wanitanya dibawa ke pinggir semacam kayak lapangan, ya.
lepaskan semua atribut busananya dan dieksekusi di sana. Ya, disuruh berjalan tanpa menggunakan pakaian sedikit pun. Dibawa ke lapangan. Itu dicatat. Ya, video itu disimpan rapat-rapat dan tidak diginikan. Bapak Ibu. Apakah ini nggak sampai ke luar negeri? Sampai. Benang merahnya apa? Beberapa dari mereka yang keturunan Tionghoa itu pergi pulang ke China. Sekarang muncul isu Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ya. Di tahun 2035 sudah ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa China akan menguasai Indonesia. Baik secara teknologi, baik secara semua seperti pakaian, alat sapu, teknologi. Makanya Bapak Ibu lihat handphone kalian, mereknya Samsung. Made in China. Model kayak begini. Ya. Nih. Semua teknologi termasuk ini. Di tahun 2035, China akan menguasai Indonesia. Inilah salah satu bentuk pembalasan dendamnya. Bukan melakukan kegiatan-kegiatan yang radikal, penyerangan dan sebagainya, tapi dia mau menguasai secara apa? Ekonomi. Ya. Dibuatlah secara halus itu adalah perdagangan dan sebagainya. Pada esensinya adalah dendam tahun 1998. Ya, itu tetap bergema, terutama korban-korbannya. Bapak Ibu, kita sekarang ada di Konoha. Apa yang kita bisa lakukan sekarang? Cuma berdoa. Saya berharap Bapak Ibu, saya berharap UMKM kita bisa menciptakan model begini, bisa menciptakan model begini, bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan mobil listrik, bisa menciptakan semua seperti ini. Kita produksi sendiri dengan harga yang murah, ya, tetapi ada kekuatan terselubung yang membuat negara kita tidak bisa berbuat seperti itu. Kalau semua barang ini diambil dan semua keuangan kita larinya ke Cina, ya, bahkan bangsa kita sekarang juga hutangnya sama siapa? Sama Cina. Sekalipun kita satu keturunan dengan Tionghoa, tapi saya cinta bangsa ini. Saya dilahirkan di bangsa ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bunda-bunda kalian yang punya tanah. Ya, kalian punya tanah, siap-siaplah berternak dan berkebun. Lebih baik kamu jangan jual tanah itu yang ada di kampung. Ya, karena semua termasuk makanan, buah, teknologi. Semua Cina akan merajai. Dan itu sampai targetnya 2035. UMKM kita tidak bisa berkembang. Yang apalagi yang berbasis yang namanya teknologi. Tidak akan pernah bisa berkembang. Saya kasih tahu mulai dari sekarang. Yang kita bisa kembangkan cuma satu, ketahanan pangan. Sampai nanti semuanya termasuk pangan diambil alih sama Cina, kamu mau ngomong apa? Ya, dendam terselubung itu ada Bapak Ibu. Jangan bilang nggak ada. Dan mereka memainkannya itu. Apa yang harus kita lakukan? Minta ampun sama Tuhan. Perbuatan Mei 1998 itu mendatangkan dendam loh. Sekelas Nabi Yunus saja tidak mau ke Niniwe. Dia pilih ke Tarsus. Ngapain gua ke Niniwe? Bangsaku diporak-porandakan kayak begini kok. Iya. Teman-temanku yang lagi hamil perutnya dibelah kok. Nggak mau. Ya, apakah Cina itu betul-betul mau kerjasama dengan Indonesia? Oh, belum tentu. Belum tentu.
Bapak Ibu sekarang kamu lihat, semua yang ada di TikTok itu, jualan-jualan itu made in mana? Made in China. Apakah Cina berhenti hanya sampai di situ? Enggak. Termasuk nanti buah-buahan. Bawang merah, bawang putih, beras. Bisa nanti lewat Taiwan, bisa lewat Singapura, bisa lewat mana. Kita akan dipaksa import aja terus. Padahal kita bisa produksi sendiri. Ngeri enggak? Nah, Yunus itu disuruh pergi untuk menobatkan orang-orang yang sudah menghancurkan bangsanya. Ngeri enggak, Bapak Ibu? Ya, penulis kitab ini itu Yunus sendiri. Yunus bin Amitai, arti namanya Yunus itu berarti Bapak Ibu, nama Yunus itu bagus sekali. Ini saya kasih tahu ya. Arti nama Yunus itu merpati. Ya, di dalam garis strip, putra kebenaran. Itu Yunus. Namanya putra kebenaran. Merpati. Yunus ini sebenarnya pribadi yang tulus. Berasal dari manakah Yunus ini? Berasal dari Gad Hefer di Galilea. Tradisi Yahudi dan Kristen mengakui Yunus sebagai tokoh utama sekaligus penyusun kisah ini. Ya, atau dicatat oleh lingkaran nabi sezamannya sebagai narasi biografis teologis. Ada dua pandangan. Yunus mencatat kitab ini dibantu dengan nabi-nabi yang sejawatnya. Bapak Ibu. Penerima utamanya apa? Ditujukan kepada bangsa Israel, umat Allah. Tujuannya untuk menegur nasionalisme eksklusif Israel yang menganggap kasih karunia Allah hanya milik mereka, serta memperingatkan pentingnya pertobatan yang nyata. Problemnya adalah saat Yunus memberitakan tentang pertobatan ke Niniwe kok tobat? Nabi-nabi memberitakan ke Israel kok nggak tobat-tobat? Itu problemnya di situ. Ya, jangan sampai kita berbicara tiba-tiba teman-teman Muslim bertobat, kita yang pengikut Kristus tak tobat. Tipu sana, tipu sini, jalan terus. Ya, menciptakan apa? Sayembara. Saya sayembara ya. Buat pengacara-pengacara yang membongkar identitas saya yang di bank. Ya, nanti saya kasih hadiah. Gitu Bapak Ibu. Dibongkar. Kayak gitu modelnya akhirnya. Kita harus bertobat. Kita semua harus bertobat. Ini berbicaranya kepada siapa? Bangsa yang namanya bangsa Asyur. Kotanya Niniwe. Tokoh-tokoh utama di dalam kitab Yunus ini adalah Allah itu sendiri, YHWH. Ya, YHWH. Karakter utama yang berdaulat atas alam semesta, pencipta langit dan laut, serta Allah yang berbelas kasihan dan panjang sabar kepada semua penciptaannya. Ya, Tuhan itu sabar loh. Keren dia. Ya. Cuma Bapak Ibu bisa nggak bayangin ya? Kamu disuruh pergi gitu ya. Coba bayangkan begini. Kamu punya keluarga. Pada tahun 1998, keluargamu itu kena hal-hal yang tidak terpuji lah. Kamu disuruh ketemu sama orang itu, kepada bangsa itu, suku itu untuk mentobatkannya. Kira-kira mau enggak? Ya. Sakit loh. Sakit loh. Ini yang dirasakan sama Yunus. Ya, seringkali kadang-kadang kita baca Alkitab, Yunus tuh kok nggak mau taat ya? Tunggu dulu. Coba bongkar kenapa Yunus lari dari panggilan Tuhan. Gitu. Coba bongkar itu. Ya, Bapak Ibu lihat ada sebuah fiti yang sekarang yang ada di Sumatera. Ada sebuah gereja nggak bisa ibadah. Teman-teman Kristen kita berkata, Tuhan, kiranya Tuhan pukul pakai alam gempa bumi untuk musnahkan mereka semua. Sampai berdoa begitu loh. Pengikut Kristus, gerejanya nggak dikasih ibadah, digerebek. Itu baru kita nggak dikasih ibadah. Doa aja udah begitu. Bagaimana kalau diperlakukan seperti Mei 1998?
Seperti apa doanya lagi? Ini baru kita nggak dikasih ibadah loh. Tempatnya ditutup, digerebek, dibongkar, nggak boleh ibadah. Doanya aja udah begitu. Bagaimana dengan Yunus? Ya, yang melihat saudara-saudara sesukunya, perutnya, perempuannya perutnya dibeleh, anaknya diambil, dibanting. Ya. Semenjak saya ngerti tentang sejarah ini, Bapak Ibu, saya dalam hati kalau saya di posisi Yunus, lari juga nggak ya? Lari juga nggak ya kita? Berat loh. Makanya kitab Yunus ini cukup terkenal loh Bapak Ibu. Termasuk di saudara-saudara muslim kitab Yunusnya ada kalau saya nggak salah. Ya. Nabi Yunus, utusan Allah yang enggan dan enggan menerima belas kasihan Allah bagi musuhnya, mengalami proses pendewasaan hati melalui ujian dan teguran Allah. Kasus Sampit, betul. Kasus Sampit ngeri kali juga tuh. Ngeri. Aduh, saya lihat videonya ya ampun, ngeri kali loh. Ya, ini bagian leher ke atas itu dipakai untuk main bola. Ngeri. Ngeri kali loh betul. Ini disuruh ngobatin yang model kayak gitu. Bapak Ibu sadar nggak kenapa Yunus lari dari panggilannya? Ngerti ya sekarang ya? Kenapa kok Yunus nggak mau? Aku ke Tarsus saja. Aku lari. Disuruh pergi ke selatan, lari ke utara. Makanya Yunus nggak mau, Bapak Ibu. Ya, tetapi dia akhirnya nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Pergi. Ya. Tokoh yang berikutnya adalah raja dan warga Niniwe, bangsa kafir yang merespon pemberitaan firman dengan pertobatan nasional secara cepat, berpuasa dan berbalik dari kejahatan mereka. Jadi Bapak Ibu gini ya, ini baru ini tafsir ya, ini beberapa tafsir yang ambil kesimpulan dari apa namanya, dari hamba Tuhan ya. Ini tafsirnya begini, ini kita reka adegan ya. Saya Yunus. Ya, keluarga saya, teman-teman saya, kolega saya, bangsa kita, ada yang diperkaos. Ya, dibun-bun hidup-hidup, dilempar dari jurang, perutnya dibelah, anaknya diambil. Saya disuruh datang ke tempat ini untuk bertobat. Ya, suruh mentobatkan kasus yang kayak gini nih. Kira-kira Yunus ngomongnya, "Bang, bertobat dong, Bang. Nanti Tuhan kasih hukuman, dong." Yunus kira-kira ngomongnya kayak gitu nggak? Atau Yunus ngomongnya ini, "Bertobat lo!" Jangan ada yang kaget ya. Jangan ada yang... Ini saya coba mengekspresikan aja. Saya lagi acting ekspresi. "Hei, Niniwe, tobat lo! Kalau lo nggak tobat, hancur kau! Tobat kau! Gitu. Karena saya punya background. Ya, suku saya, bangsa saya, keluarga saya diperlakukan dengan sangat tak terpuji. Saya tidak yakin Yunus itu memberitakan dengan lemah lembut. Saya tidak yakin. Ya, nggak dengan bahasa yang lembut. Ya. "Weh, ini tobat kau!" Begitu. Ada jengkel, ada dongkolnya di sana. Nah, yang menjadi problemnya adalah Bapak Ibu, loh kok ya tobat? Ya, coba nanti Bapak Ibu kita lihat ya. Kita lihat dulu ke sebentar. Saya perbaiki ini adalah. Ya, sebelum ke sana Bapak Ibu, kita lihat dulu dari pasal 1. Kita bedah pasal per pasal ya. Panggilan dan badai laut. Di pasal 1 berbicara tentang pelarian menuju Tarsis. Allah memanggil Yunus pergi ke Niniwe, tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, arahnya berlawanan. Ya, kamu disuruh ke timur, perginya ke barat. Cari kitab suci ya? Bukan. Yunus bukan Sun Gokong, jadi nggak cari kitab suci. Arahnya selalu berlawanan. Disuruh ke selatan malah ke utara. Ya, naik kapal dari Yopa untuk menjauhi hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Badai dahsyat dan keputusan. Ya, Allah mendatangkan badai besar di laut mengancam keselamatan kapal.
Para pelaut kafir berdoa kepada ilah mereka dan Tuhan mereka. Ya, sementara Yunus tertidur. Ya, tidur dia. Enak. Setelah dicabut undi, Yunus mengaku bersalah dan dicampakkan ke laut sehingga menjadi tenang. Jadi Poseidon tidak berkuasa, Allahnya Yunus yang berkuasa. Tuhan menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Itu pasal 1. Pasal 2, Bapak Ibu. Ya, doa dalam perut ikan. Nah, Bapak Ibu, doa dalam perut ikan yang dimaksudkan ini doa di dalam yang namanya alam maut. Ya, Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di titik terendahnya, ia menaikkan doa ucapan syukur dan penyerahan diri. Ya, kesadaran pertama menyadari bahwa Allah menyelamatkan dari kedalaman samudra dan kematian. Nasar dan janji ketaatan, berjanji akan membayar nasarnya dan beribadah kembali kepada Tuhan. Deklarasi utamanya adalah keselamatan adalah dari Tuhan, Yunus 2 ayat 9. Atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Oke, Bapak Ibu, itu pasal 2. Pasal yang ketiga, nah ini Bapak Ibu. Ya, nih saya, sebentar ya. Saya gini. Ya, firman Tuhan datang untuk kedua kalinya kepada Yunus. Kali ini Yunus taat. Nih, Yunus taat ya. Berjalan ke Niniwe menyerukan gini, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan atas semua dosa-dosa Anda. 40 hari lagi, 40 hari lagi. Gitu. Kira-kira ini contoh ya. Kira-kira ada orang datang, orang asing datang, ya. Orang asing datang ke kotamu, orang asing datang ke bangsamu, teriak-teriak kayak begini. Tiba-tiba kamu datang ke Jakarta gitulah. Jakarta akan ditunggang balikan 40 hari lagi. Ya. Nah, ada respon yang nggak terduga dari bangsa Niniwe ini. Penduduk Niniwe kok percaya dan mengumumkan puasa. Raja Niniwe pun turun dari tahta mengenakan kain kabung dan memerintah seluruh kota bertobat dari kejahatannya. Melihat pertobatan mereka, Allah mengurungkan malapetaka yang direncanakannya. Yunus ngomong, oke Tuhan, aku ngomong ya. Bertobat. 40 hari lagi nih. Kota Niniwe ini akan hancur. Jadi ibaratnya kayak ada orang dari NTT datang ke Jakarta, teriak-teriak. Jakarta ini akan ditunggang balikan 40 hari lagi. Gitu. Respon yang tidak diduga sama Yunus, rajanya kok percaya. Gitu Bapak Ibu. Rajanya kok percaya. Gitu. Nggak pernah datang ke Niniwe, tiba-tiba ada yang teriak-teriak, kok percaya. Bertobat massal. Tobat semua. Diajak satu kota, satu bangsa Niniwe itu untuk bertobat semua, menjauhkan diri daripada yang jahat. Hukumannya nggak ada. Gitu. Ya. Di pasal yang keempat, Yunusnya ngambek. Yunusnya marah. Gitu loh Bapak Ibu. Ini ada respon yang nggak terduga. Karena semua nabi-nabi yang datang ke Israel gitu ya, dari Israel untuk Israel, lu tobat, nggak tobat. 40 hari lagi akan ada bencana, kamu akan diserang oleh bangsa ini, nggak tobat juga. Bangsanya sendiri nggak tobat. Dia sebagai orang asing datang ke Niniwe teriak-teriak kok tobat. Gitu loh Bapak Ibu. Respon nggak terduga. Bisa jadi niatnya Yunus, aku pokoknya lakukan firman Tuhan aja deh. Mudah-mudahan dia nggak bertobat. Tapi kok bertobat? Itu Bapak Ibu. Nah, di pasal 4 ini, pohon jara dan kasih Allah, kemarahan Yunus dan pelajaran orang. Yunusnya marah. Yunusnya ngambek. Ngambek. Jangan katakan Yunus itu nggak dewasa ya. Itu dewasa loh. Tapi tiba-tiba ngambeknya gini kayak anak kecil. Tapi dia punya alasan untuk dia ngambek gitu loh Bapak Ibu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Dia ini punya alasan untuk marah. Tuh kan Tuhan, tobat kan dia. Kok dia tobat? Gitu. Jengkel. Yunus ngamuk. Bapak Ibu, ngamuknya Yunus ini mempengaruhi hubungannya dia dengan Tuhan. Ya, ngamuk dia. Yunus marah. Gak terima. Aku gak terima Tuhan.
Aku kan cuma suruh negur. Tapi kok yang ditegur tobat? Dia nggak terima, Bapak Ibu. Marah. Ya, Yunus kesal, marah karena Allah mengampuni Niniwe. Ia duduk di luar kota menunggu apa yang terjadi. Dia keluar kota, Bapak Ibu, nunggu. Udah, oh ini hari ke-39 nih. Ntar lagi nih. Hari 40. Duh, bencananya kok belum? Hari 41. Loh kok belum? Hari 42. Loh kok juga belum? Hari 43. Kok juga belum? Sampai hari ke-60. Nggak datang-datang malah petakannya. Ngambul. Nah, kalau kita orang Kristen kan beda. Sudah bayar perpuluhan, ngasih buah sulung, aku doaku gak kekabul-kabul, ngambul. Yuk, di sini yang 73 orang ada yang gak suka ngambul sama Tuhan? Ya, kalau Yunus oke lah dia ngambul ya. Yunus oke lah. Ya, bangsanya diperkaos, bangsanya dirampas, diperlakukan kayak Mei 1998, nggak terjadi hukumannya, ngambul oke lah. Nah kita yang merasa kita bisa lebih baik daripada Yunus, ternyata kita nggak lebih baik dari Yunus. Aku rajin bayar perpuluhan, aku rajin ngasih buah sulung, kolekte aku kasih, aku doa aku nggak dikabulin, ngambul kita. Ya, kadang-kadang kita lihat Yunus. Mata kita bisa lihat baloknya Yunus. Kenapa dia ngambul sama Tuhan? Ternyata balok di mata kita sendiri, kita nggak bisa lihat. Betul nggak? Ya. Apa sekarang ngambulmu sama Tuhanmu? Kok gini-gini Tuhan? Aku sudah pelayanan. Aku sudah nyanyi. Aku sudah worship leader. Bahkan aku sudah khotbah di komselku. Kenapa pasangan hidupku nggak datang-datang? Ngambul. Nggak pelayanan deh. Dia nggak pelayanan. Ya, cepet kali nikahnya. Sekarang punya anak mau 3 lagi. Lu aku. Boro-boro punya anak. Lakinya nggak punya. Ngambul. Ya. Aku sudah rajin bayar perpuluhan. Ya, orang itu hidupnya yang nggak bener. Kenapa aku yang dipecat? Kerjaku bagus. Wah, ini Tuhan nggak adil. Ngambul. Betul nggak? Ya, ini saya punya seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Dia cerita. Dia kesaksian. Gitu. Anaknya datang sama mamanya. Mama ini pendeta. Doa nggak dikabul-kabulin. Katanya mama dekat sama Tuhan. Aku kok doanya, kerjaanku gimana? Sampai sekarang aku belum kerja. Dimarahin mamanya yang seorang pendeta. Karena dia belum dapat kerja, sudah doa, belum terima kerjaan. Ngambul. Ya, kadang-kadang kita jadi Kristen yang ngambulan. Karena doa kita nggak dijawab. Belum dapat kerja, ngambul. Enggak untuk ke gereja, enggak. Tuhan nggak ngerti perasaanku. Belum punya pasangan hidup, sudah umur 35 nih. Aku sudah setia pelayanan. Ngambul kita. Ya. Terus, kita seorang pengusaha. Sering yang namanya sumbang gereja. Tiba-tiba ada acara Natalan. Ya. Nanti kok bagian penerima tamu ya. Apa? Saya nyumbang gereja. Saya kasih perpuluhan besar. Tugas saya cuma penerima tamu. Lu nggak tahu siapa gua. Gua yang tutup operasional gereja nih. Gua pengasuh pengusaha nih. Ngambul. Jangan bilang cuma Nabi Yunus ya. Coba cross-check sama hidupmu. Kamu memang pengusaha. Tetapi kalau kamu masuk gereja, kamu tidak ada bedanya dengan jemaat biasa. Kalau kamu ditugaskan untuk yang namanya, ya terima tamu, terima karena kamu layani Tuhan. Ya, kadang-kadang kita hamba Tuhan itu kan tidak tahu status sosialnya. Orang-orang yang tidak tahu status sosialnya. Tiba-tiba ditegur, kamu kok itu kok disuruh terima tamu? Dia nyumbang gereja loh. Dia
kok disuruh menerima tamu? Jangan buat bagikan ke kata sambutan. Karena kita tahu dia, akhirnya kita pilih-pilih pelayanan buat dia. Dijaga perasaannya, biar nggak ngambul. Ya, berapa banyak hamba Tuhan lihat jemaatnya bayar perpuluhan rajin, dosanya nggak mau ditegur. Kalau ngambul, pindah gereja, kayak mana aku? Betul nggak? Ayo ngaku jujur. Ya, Bapak Ibu, saya pernah didoakan sama pendeta dari Surabaya. Ya, dia tumpangkan tangan kepada saya, dia bilang gini, Tuhan suka sama kamu, nak. Kenapa? Karena kamu nggak pernah pilih-pilih pelayanan. Apapun yang ditugaskan kepadamu, kamu bersedia melakukannya. Bapak Ibu, pada saat itu saya melayani cuma berpikir senangkan hati Tuhan. Ditaruh penerima tamu, oke. Disuruh jaga multimedia, oke. Ngatur kursi pun tak apa-apa. Sampai sekarang saya dijadikan singer. Ya, suara saya pas-pasan, tetap jadi singer. Saya tidak pernah milih-milih pelayanan. Yang penting saya senangkan hati Tuhan. Ya, akhirnya teman saya ini tahu saya seorang pengajar di TikTok ini. Ya, dia agak sungkan kali ya. Tapi kalau saya ditaruh di multimedia kembali, saya nggak apa-apa. Saya nggak merasa turun jabatan tuh. Ya, saya gantikan teman saya yang multimedia, saya juga nggak apa-apa. Wah, dari singer jadi wah kamu turun jabatan. Saya nggak ada kepikiran turun jabatan tuh. Bapak Ibu, yang saya kasih tahu gini loh. Kalau kamu melayani Tuhan, pastikan Tuhan disenangkan dengan pelayananmu. Kamu melayanan itu bukan untuk pamer. Kamu pelayanan itu bukan cuma sekedar untuk pekerjaan ngisi waktu. Kamu pelayanan itu Tuhan aku rindu untuk menyenangkan hatimu lewat pelayanan ini. Sekecil apapun itu, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Kau sudah senangkan hati Tuhan. Jangan jadi Kristen yang ngambulan. Ya, Yunus ini masih punya alasan untuk ngambul. Ya, akhirnya kenapa? Nggak dapat pacar. Akhirnya kita menghukum Tuhan. Nih Tuhan, kamu kan ngomong nggak boleh pasangan yang nggak seimbang. Aku dapat pacar yang nggak seimbang. Kenapa emang? Waduh, ngeri kali loh. Ya, jangan ngambulan. Kalau kau pelayanan, jangan lihat-lihat jenis pelayanan. Kamu nanya aja sama Tuhan, aku punya hati untuk melayani. Tuhan mau tempatkan aku di mana? Suka-sukamu Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita berlomba-lomba apa? Di depan mimbar. Belakang mimbar, pengkhotbah we, singer we, pembicara we. Wah. Ya kan? Coba sekarang kita koreksi hidup kita sama-sama. Masih nggak kita menjadi Kristen yang suka ngambul-ngambul? Teman-teman, BDW tap-tapnya jangan berhenti ya. Ini kok ngandek. Tolong bantu tap-tap ya. Tap-tapnya jangan lupa. Gitu. Jangan bilang saya ngomong begini, aku ngambul lah sama Koko. Tap-tap, jangan ya. Kalau Bapak Ibu ketegur dengan firman Tuhan ini, berarti Tuhan sayang sama kalian. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, bukan Tuhan nggak sayang sama kalian. Saya kan nggak tahu Bapak Ibu kan. Ke pekerjaan kalian, lingkungan kalian, gembala kalian, gereja kalian, gimana kan saya nggak tahu. Jadi saya nggak bersifat menyindir. Nah, tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan ini kalian tuh merasa bertobat, jangan berhenti tap-tapnya. Tap-tapnya tetap ya. Tolong tap-tapnya tetap ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu ya. Ya, di pasal 4 ini, Yunus itu kesel. Yunus itu marah. Kenapa Tuhan ngampunin Niniwe? Ia duduk di luar kota menunggu apa yang terjadi nggak terjadi. Ya, Allah menumbuhkan pohon jarak ya untuk menaungi Yunus. Lalu mendatangkan ulat hingga pohon itu layu. Yunus kembali marah karena kehilangan naungan. Ngamuk lagi. Marah. Aku nggak terima Tuhan, nggak terima. Gitu. Nah, tiba-tiba Allah memberikan teguran. Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang tidak ia tumbuhkan,
Terlebih lagi Allah menyayangi lebih dari 120.000 jiwa di Niniwe. Masakan Tuhan tidak sayang? Ya, Tuhan Yesus sayang nggak sama Bang Suma sama Oniriva kok? Sayang. Selama masih itu manusia, Tuhan sayang sama mereka. Ya, bagian kita doakan. Ya, bagian kita bukan tonggos-tonggosin Bang Suma. Kok tahu nggak Bang Suma? Ya, kalau Bang Suma buka maskernya tonggos, tonggos. Dono, bopak. Saya itu geli loh. Jujur saya geli. Nggak apa-apa Bapak Ibu, pakai masker nggak apa-apa. Jangan paksa beliau itu untuk buka maskernya sekalipun dia bopak. Memang bentukannya begitu. Gitu. Maksudnya itu jangan dikritik. Maksudnya jangan ngomong fisik ya, jangan ngomong fisik ya. Ya. Tuhan sayang nggak sama Oniriva? Sayang. Cuma kan kita yang jengkel. Itu kalau debat-debat dipanggilnya apa? Nenek lampir kan? Ini nenek lampir satu, dibalas sama Oniriva. Orang Kristen katanya kasih ngomongnya nenek lampir. Gitu Bapak Ibu. Katanya Kristen mau kasih, kok nenek lampirin? Aduh ya ampun. Aduh, saya gitu. Karena kita jengkel, kita emosi, ya dengan pernyataannya Oniriva, kita nenek lampirin dia. Oniriva tidak terima, nyerang Kristen, gitu. Ya, nyerang Kristen. Bukan, saya nggak ngata-ngatain. Kalau nenek lampir saya nggak ngomong. Kalau nenek lampir bukan saya yang ngomong. Ya, saya ngomong aja narasinya Nenek Oniriva tuh agak botol gitu. Saya pernah ngomong begitu. Tapi saya nggak ngata-ngatain ya. Gitu. Pernah saya tapping di bawah. Jangan ngata-ngatain nenek lampir lah, nggak bagus itu. Dia nyerangnya apa orang Kristen kok gitu? Katanya kasih. Ya, ini Yunus nih Bapak Ibu. Yunus itu juga manusia biasa sama kayak kita. Ya. Yunus malah nunggu. Ayo ada batu dari langit gedublukin ke Niniwe itu. Nunggu Yunusnya. Mana batu dari langit ya? Mana ada? Kok nggak jatuh-jatuh batunya? Ternyata bertobat. Ya, Tuhan kasih yang namanya pohon jara itu untuk teguran daripada Yunus. Ya, Yunus tidak diperlakukan kayak anak kecil sama Tuhan. Nus, ayangku unus, enggak gitu, enggak. Tuhan didik Yunus itu enggak kayak anak kecil. Dia kasih pohon jara, setelah itu dia izinkan pohon jara itu mati, dia kepanasan. Dia luka. Ya, di ayat yang terakhir, akhirnya dia sadar, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau tarik secara kesimpulan pasal per pasalnya, pasal persatu, pasal pertama, panggilan pelarian Yunus dari panggilannya. Ketidaktaatannya itu membawakan efek yang tidak baik di sekitarnya termasuk orang-orang di dalam kapal itu. Allah berkuasa atas alam. Di pasal yang kedua, doa di dalam alam maut, ya, itu menjadi penyelamatannya. Kasih karunia Allah menyelamatkan mereka bertobat di titik terendah. Pasal yang ketiga, pertobatan Niniwe menjadi pertobatan nasional. Firman Allah berkuasa mengubah hati, kesempatan kedua bagi manusia. Pasal yang keempat, sungut-sungut Yunus dan pohon jara memberikan pengajaran kepada Yunus bahwa aku Allah yang punya belas kasihan untuk semua bangsa. Ya, belas kasihan Tuhan itu melampaui segala bentuk hukumannya. Itu Bapak Ibu. Itu ringkasannya. Terus aplikasi praktis kita di zaman modern gimana? Taat pada panggilan. Ya, Bapak Ibu gini loh. Kadang-kadang kita pelayanan tuh sukanya kepingin khotbah di depan banyak orang. Ya, punya gereja besar. Panggilanmu terkadang bukan buka cabang di gereja-gereja. Panggilanmu cuma satu. Hidup menyenangkan hati Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan melarikan diri saat Tuhan memberikan tugas sulit. Lari dari panggilan Tuhan hanya akan mendatangkan badai dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, jujur ya Bapak Ibu ya. Saya di dalam pelayanan ini, saya murni nggak terima perpuluhan Bapak Ibu. Sampai detik ini.
Akhirnya saya bicara dengan istri, saya berusaha untuk kerja. Ya, saya freelance jual mobil bekas. Tidak ada satupun yang laku. Tidak ada satupun yang laku. Saya ngelamar jadi guru di sekolah Kristen. Saya nggak dipanggil. Saya masuk ke Go Green. Saya melamar di Go Green. Tes mobilnya saya lolos, tes teorinya saya nggak lolos. Saya nggak keterima. Yang keempat, saya mau jadi clipper. Clipper, Bapak Ibu tahu ya, clipper sekarang lagi rame. Saya posting di akun saya satunya lagi. Jadi clipper. Kalau 1000 viewers, kita dapat 3.500 per 1000 viewers. Kalau kita buat banyak clipper banyak begitu, kita bisa dapat uang banyak. Ya, ternyata kok saya juga nggak mumpuni. Nah, yang terakhir ini saya ditawarkan kerja juga. Ya, sama rekan kami dalam pelayanan. Ya, kalau sampai ini saya nggak keterima juga, berarti memang Tuhan tidak kepingin saya kembali ke sekuler. Saya juga nggak mau lari dari panggilan saya. Yang saya herankan adalah Tuhan tetap cukupkan kebutuhan saya, termasuk ini Bapak Ibu. Nih. Ya. Dengan ada PC all in one Bapak Ibu. Jadi satu PC nggak pakai kabel, jadi kayak motherboard semuanya di PC ini. Ini sangat membantu saya dalam membedah Alkitab. Ini saya diberkati sama orang tua saya. Orang tua saya yang belikan ini. Ya. Orang tua saya yang belikan. Dan ini sangat membantu saya dalam presentasi seperti ini Bapak Ibu. Saya pelajari terus Alkitab. Ya, tentu saja dibantu sama Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak bisa. Taat dalam panggilanmu. Jangan kepikiran untuk jadi hamba Tuhan besar. Nggak usah. Ya, jangan kepikiran untuk membangun gereja-gereja besar. Nggak usah. Yang harus kamu pikirkan, Tuhan panggilanku kemana? Ya, sekalipun aku tidak pelayanan di gereja. Aku pelayanan di luar gereja. Nggak apa-apa. Tolak ukurnya itu semua matanya Tuhan, bukan matanya manusia. Kok aku cuma ibu rumah tangga, aku cuma bisa melayani suami sama anakku karena keterbatasan waktu dan tenaga. Boleh nggak? Boleh. Kamu jadi istri yang excellent untuk suamimu. Ya, anakmu nanti yang bisa jadi hamba Tuhan. Kamu tetap ibu rumah tangga, tetapi anakmu yang nanti bisa jadi hamba Tuhan. Layani anakmu dengan kasih, jangan dengan omelan. Ya, rapikan baju suamimu biar baju suamimu sehat, baju bersih, pakaiannya bersih, makanannya enak. Kamu sudah melayani Tuhan. Kok aku sudah senior kok, aku sudah pegang tongkat, aku sudah opung-opung kok, aku sudah kungkung kok, aku melayani gimana? Masuk kamar, tutup pintu, doa. Tuhan, aku minta cucuku nikah sama orang yang takut akan Tuhan. Doakan pasangan hidup untuk cucumu. Selama nafas ini masih ada di hidungmu, tugasmu belum selesai. Sekalipun umurmu sudah 70 tahun. Kamu masih bisa berdoa. Berdoa itu nggak pakai modal. Berdoa itu pakai kerendahan hati, kamu bersujud, berlutut, dan berdoa. Tuhan, pulihkan anak-anakku. Ampuni dosa anak-anakku, Tuhan. Kamu bisa lakukan itu. Sekalipun kamu cuma berdoa dan tidak ada orang yang lihat, kamu sudah layani Tuhan. Kamu sudah bersyafaat untuk keluargamu. Hai para senior-senior aku di tempat ini, selama nafas masih ada di hidungmu, kamu belum selesai kerjamu. Ya, doakan cucumu. Doakan pergaulan daripada anak-anakmu yang pergaulan semakin bebas. Hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak SD sudah ada yang terpapar HIV. Ya, ngeri. Di Jawa itu, anak-anak SMP sudah kena HIV. Ya, sekarang yang lagi viral apa? Ruben Onsu juga kena yang namanya HIV. Ya, isu punya isu bersetubuhnya bukan sama istrinya, sama apa? Sama boti. Entah bener, entah nggak bener, nggak tahu. Ya, tetapi HIV itu sudah merajalela sekarang ini. Ngeri kali loh. Ya. Dulu Bapak Ibu, film porno itu sulit dicari, harus pakai kode angka.
6.7.5 apa gitu. Sekarang ya, masuk ke internet buka muncul sendiri. Masuk ke Facebook muncul sendiri di reel. Masuk ke Instagram muncul sendiri dia. Makin ngeri loh. Ya, makin ngeri. Taat sama panggilanmu ya. Aku cuma komunitas kecil kok, enggak apa-apa. Tuhan enggak bilang kamu komunitas besar dan komunitas kecil. Yang Tuhan lihat itu hatimu yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kamu melayani bukan ngisi waktu, kamu melayani karena kamu cinta sama Dia. Ya, kita melayani bukan cari popularitas. Bukan menjadikan kita artis-artis rohani, enggak ada itu. Kita ini bukan artis rohani. Kita harus semakin berkurang, Yesus yang semakin bertambah. Makanya Bapak Ibu bolak-balik saya kasih tahu ya, peran hamba Tuhan itu harus semakin berkurang. Kamu sama Yesus yang semakin bertambah. Ya, Yohanes Pembaptis berkata apa? Aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Jangan sampai jemaat itu kenal gerejamu tapi tidak kenal Tuhan Yesusnya. Ya, lebih kenal sama nama gerejamu daripada kenal hubungan intim sama Yesus. Bahaya itu. Kita tuh dipanggil untuk pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya, contoh saya Bapak Ibu. Saya ini fungsinya harus makin lama harus makin berkurang. Kamu sama Yesus yang harus makin kuat. Ya, fungsi saya tidak boleh bertambah. Fungsi saya dalam kehidupan menyampaikan firman Tuhan tidak boleh bertambah. Harus berkurang. Kalau perlu makin berkurang, semakin berkurang. Kamu sama Yesus yang semakin bertambah. Makin bertambah, makin bertambah, makin menyenangkan hati Tuhan, makin melekat sama Tuhan. Kami fungsinya cuma pengingat. Kami fungsinya cuma ngajar. Makanya kalian tidak boleh ngefans sama hamba Tuhan terlalu berlebihan. Ya, sama Ko Philip, nggak boleh. Selfie boleh. Ngefans terlalu berlebihan, nggak boleh. Jangan sampai nanti isu, kalau Ko Philip yang khotbah, parkiran rame. Kalau Ko Philip nggak khotbah, parkiran sepi. Kamu mau cari Tuhan atau cari Ko Philip sih sebetulnya? Ya, itu isu tuh di mall tuh. Ya, mallnya kerjasama sama Ko Philip Matova. Ku khotbahku, biar parkirannya penuh kok. Motifnya ekonomi jadinya kalau kayak gitu. Nggak boleh. Motifnya harus sampaikan firman Tuhan, jemaat bukan lihat Ko Philipnya, tapi lihat Yesus yang hidup dalam Ko Philip. Itu yang harus kamu lakukan. Ya, kalau nggak Ko Philip khotbah nggak datang. Kalau ada Ko Philip yang khotbah baru datang. Kamu cari firman atau cari apa sih sebetulnya? Ya, mohon maaf ya. Kalau kalian orang-orang Mawar Sharon yang denger ini bertobat, ada Ko Philip, nggak ada Ko Philip, datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, pihak-pihak mall juga bertobat. Kalau kamu mau cari parkiran-parkiran, buat event yang tidak berbasiskan rohaniawan. Kalau kamu cari omset parkir, ya, jangan manfaatkan hamba Tuhan dengan fasilitas apapun yang kau kasih. Itu transaksional itu namanya. Kalau kamu membuat parkiran itu rame, buat event apa? Supaya pengunjung datang ke sana. Jangan pakai hamba Tuhan untuk meramaikan mallmu atau meramaikan parkiran supaya kamu dapat banyak duit dari sana. Bertobat. Ya, jangan ngiming-ngimingin juga sama Ko Philip. Tak kasih ini ya, tapi khotbah biar rame. Ya, bertobat loh. Tuhan tahu loh ya motivasi kita. Ya, kadang-kadang kita memanfaatkan hamba Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan mau dimanfaatkan juga. Ya, itu bukan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, enggak. Hatimu sudah bergeser 1 derajat. Kalau kita dari Bali menuju Jakarta, hanya nyimpang 1 derajat, itu penyimpangannya tidak sampai pada tujuan. Kita melayani Tuhan, kita hidup bersama Tuhan 1 derajat pun tidak boleh nyimpang. Karena nanti perjalananmu akan menyimpang jauh. Ya, jemaat Tuhan kalian harus dewasa. Ya, saya di sini tidak ngajak kalian ke gereja saya. Saya di sini tidak minta perpuluhan kalian.
tetapi saya menyampaikan apa yang mau isi hatinya Tuhan dalam hidupmu. Ya, pertobatan dan itu benar. Kami sebagai hamba Tuhan harus makin lama makin dilupakan. Kamu sama Yesus makin lama makin ikut. Semakin setia, semakin cinta. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Murid-muridnya saja dikasih kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan dia katakan kepada muridnya, aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Yohanes Pembaptis tidak mau lomba-lomba baptis lebih banyak orang siapa. Tapi Yohanes Pembaptis ngerti panggilannya. Tugasku sudah sampai sini, cukup. Ya, dia nggak rebutan tuh untuk baptisan. Baptisan sama aku, jangan sama Yesus, jangan sama Petrus, jangan sama Yohanes Yakobus, enggak. Justru muridnya dia kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sendiri. Ya, semakin tidak diingat, nama Yesus semakin besar. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, ya, kamu tidak tahu panggilannya sebagai hamba Tuhan model seperti Yohanes, itu berbahaya. Kenapa Yohanes Pembaptis ditempatkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama? Mau ngajarin kepada kita semua hamba Tuhan. Jadilah Yohanes kedatangan untuk mempersiapkan apa? Jemaat di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dengan apa? Kamu semakin kecil. Hubungan intim jemaat dengan Tuhan Yesus yang semakin besar. Kita akan gagal total. Ya, kalau jemaat itu ingat nama gereja kita, tapi tidak ingat sama Tuhan Yesus kita. Kita gagal total. Kita hanya membesarkan nama organisasi, tetapi tidak membesarkan Yesus Kristus hidup di dalam hidup jemaat. Kita gagal total itu. Ya, bagaimana kekristenanmu sekarang, Bapak Ibu? Bagaimana kekristenanmu? Semua nabi berbicara tentang pertobatan. Tidak ada yang lain. Harus clear. Yang berikutnya adalah mengikis eksklusivisme. Hindari sikap menghakimi atau membenci orang lain. Kasih keselamatan Allah terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang dan masa lalu. Ya, kasih keselamatan Allah itu juga untuk Uniriva, Bang Suma, Ardiansah, Blender, ya, mereka yang suka pelintir-pelintir ayat Alkitab juga berlaku. Ya, masalahnya mereka tidak meresponi urusan mereka. Ya, tetapi kita belajar untuk tidak menghakimi dan membenci mereka. Saya tidak suka. Ya, dengan celetuhannya Uniriva saya nggak suka. Ya, tetapi saya tidak punya hak untuk menghakimi beliau. Saya nggak suka dengan Ardiansah yang sok-sok tahu tentang kitab Yunani dan kitab Ibrani. Apalagi Nandar. Saya nggak suka. Saya nggak suka. Tapi bukan menjadi dasar saya untuk membenci dan menghakimi mereka. Sama nggak kita semua, Bapak Ibu? Ya, mari kita doakan. Doakan saja. Yang berikutnya di poin yang ketiga adalah merespon daripada kesempatan. Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Ketertinggalan dan kegagalan kita bisa dipulihkan bila kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita harus tobat sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Bapak Ibu dari gereja manapun terserah. Tapi kita harus tobat. Ya, jangan suka saling nyerang gereja gitu loh, nggak usah. Ya, teman-teman juga sama, nggak usah nyerang-nyerang Advent lah. Kita berbicara tentang teologi kebenaran, oke. Kita berbicara tentang Bunda Maria, oke. Ya, tetapi bukan kita menjelek-jelekkan orang Katolik. Ya, tidak menjelek-jelekkan Romo Cavi dan sebagainya. Nah, tipologi tipikal Kristus, Yesus menggunakan pengalaman Yunus berada 3 hari di perut ikan sebagai tanda Nabi Yunus yang menuju pada kematian dan kebangkitannya sendiri. Jika Niniwe bertobat hanya dengan amanat singkat Yunus, terlebih lagi kita dipanggil merespon berita Injil keselamatan dari Yesus Kristus yang lebih besar daripada Yunus. Kesimpulannya adalah, ya, kitab Yunus bukan sekedar cerita tentang ikan besar, melainkan pernyataan tentang betapa besarnya belas kasihan Allah kepada dunia yang berdosa, dan panggilan bagi kita untuk memiliki hati yang mengasihi seperti hati Allah. Ya, Bapak Ibu, Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan. Ya, kalau yang ini Bapak Ibu, ini semuanya ada dasarnya, sumbernya ada di sini ya. Ini ada Bible History. Sebentar, ini di mana ini?
Ya, oh ini tumbal. Oh ini ada fotonya tapi saya nggak bisa ini Bapak Ibu. Nih, ini petanya Bapak Ibu. Ini peta, ya. Ini ocean service-nya. Nah ini kurang lebih ini contoh data-data arkeolognya. Ya, ini bisa didapatkan di sini. Ya, data-data semuanya ini ada, gitu. Nah, data-data itu yang semuanya saya kumpulkan, Bapak Ibu, untuk kita belajar bersama. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kitab Yunus singkat ya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ya, terus ada yang mau bersaksi, boleh. Saya undang juga moderator saya. Sebentar, bentar ya. Oke. Wah, malah Bunda Winari masuk. Bunda Elis, ya. Oke, sebentar ini. Hermin Sula ini siapa ya? Pencet semua ya. Sebentar. Oong, ya. Oke. Sebelum ke moderator saya putarkan lagu dulu ya. Kita dengar lagu ya. Haleluya. Mana ini? Oke, kita nikmati satu lagu dulu ya. Haleluya. Langkah kami mungkin tak terlihat hebat, bukan dari harta yang berlimpah. Kami hanya orang sederhana yang rindu mencari wajah-Mu, saling menguatkan, tak ada yang berjalan sendirian. Satu visi, satu hati, menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Di Family Heaven Ministry kami bertumbuh, berakar kuat di dalam firman-Mu. Meski kami sederhana, hati kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Murnikan hati kami, Tuhan, jadikan kami persembahan yang hidup, sampai garis akhir kami berdiri. Di Family Heaven Ministry kami bertumbuh, berakar kuat di dalam firman-Mu. Meski kami sederhana, hati kami mau bersama-sama kami jadi saksi kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bunda Elis. Ya, terima kasih Pastor. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tentunya kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau naik silahkan, tapi perlu diingat bahwa room kita ini adalah room untuk
belajar firman Tuhan ya tentang iman Kristen, bukan untuk debat. Jadi Bapak Ibu ya kalau mau naik silahkan, tapi hanya untuk bersaksi dan bertanya seputaran iman Kristen ataupun pembelajaran hari ini. Himbauan saya juga ya Bapak Ibu Saudara kekasih ya. Hidup kita itu diberkati Tuhan dan untuk memberkati. Maksud saya di situ kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pastor. Nggak salah ya Bapak Ibu kita sambil tap-tap layar ya. Jangan, karena kalau saya lihat 80 orang, ini 58, satu K aja satu orang ya, puji Tuhan, kerjasama yang baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya minta kalau kita mendengarkan live-nya Pastor Bible Study bisa lah ya sambil share, tap dan posting ulang ya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Pastor terima kasih banyak ya Bible Study hari ini ya. Karena memang rancu ya mengenai Yunus ini ya. Seperti tadi typingan Ibu tadi kan memang kalau di kita sekolah minggu itu kan diajarkan seperti itu, Yunus kan hidup ya. Tapi kalau boleh saya bertanya, itu kalau ada yang katakan itu tafsir kah Pastor? Oh bukan, itu bukan tafsir. Ya itu makanya ini nih sebentar ya. Mana dia? Nih, di tipologi tentang tipikal Kristus, Yesus mengatakan pengalaman Yunus berada 3 hari di perut ikan sebagai tanda Nabi Yunus. Ya, kalau anak manusia itu di perut bumi. Di perut bumi. Di perut bumi itu dia meninggal ke bawah, masuk ke dalam alam maut. Jadi kalau pernah kita dengar darah Habil yang berteriak dari dalam bumi tentang pembunuhannya Kain, nah seperti itu contohnya. Ya, jadi perut ikan ini di dalam lambungnya ikan ini itu menjaga tubuhnya tubuhnya Yunus saja. Tubuhnya Yunus saja dijaga. Supaya tidak jadi tulang-tulang kayak gitu tuh. Ya, kalau misalnya dia hidup di dalam perutnya Yunus, itu nafasnya gimana caranya? Gak bisa nafas. Kan gak ada lubang yang bolongin perut ikan sapi ini biar bisa nafas. Gak bisa, Yunus itu gak bisa nafas. Ya, ini bukan tafsir. Ya, memang itu diteliti dan akhirnya tipologi tentang tipikal Kristus ini yang menjelaskan tentang Nabi Yunus ini bahwa memang beliau itu wafat. Gitu, bukannya hidup. Gitu. Karena tidak ada orang yang bisa hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam itu tidak bisa. Kalau nggak dapat nafas atau oksigen. Ya, ari-arinya pun tidak nyambung kan. Nggak nyambung ke perutnya Yunus. Enggak, metong itu. Begitu Bunda. Baik, terima kasih Pastor, Tuhan berkati. Pastor itu ada pertanyaan dari Cece Luciana. Tolong dikasih kesimpulan yang singkat mengenai Bible Study hari ini. Kesimpulannya begini. Yang pertama adalah, ya ini nih kesimpulannya di sini ya. Kitab Yunus bukan sekedar cerita tentang ikan besar yang populer. Ya, pokoknya nama Yunus masuk ke ikan besar. Melainkan pernyataan betapa besarnya belas kasihan Allah akan dunia yang berdosa. Dan panggilan kita untuk memiliki hati yang mengasihi seperti hati Allah. Ya, dan terbukti hatinya Yunus kesal, marah, nggak suka naluriahnya. Nah, panggilan kita adalah bisa melepaskan itu semua supaya kita ikuti hatinya Tuhan. Ya, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Coba bayangin Bapak Ibu. Lagu yang dicipta ini kita ngerti perasaan Tuhan, kita ngerti detak jantungnya Tuhan. Biarkan aku punya keintimanannya denganmu sampai kau dapat hatiku seirama dengan hatimu. Hati kita sama hati Tuhan bisa seirama. Ini yang sulit. Yakin dah hati kita bisa seirama dengan hati Tuhan? Yunus pun gagal.
Yunus gagal. Ya, tapi di masa-masa akhirnya dia cinta. Dia balik. Ya, seperti itu kesimpulan akhir singkatnya. Ya, paham ya? Oke. Ada lagi? Tidak ada, Pastor. Ada. Selesai. Kita selesai ya. Haleluya. Kalau enggak ada, kita doa ya. Haleluya. Sebentar ini. Ya. Oke. Ya, saya dulu Pastor ya. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara kekasih yang sudah mensupport Pastor di room ini, buat tap-tap, posting ulang, share-nya, bahkan gift-giftnya ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih ya. Dan tetap besar harapan kami Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tetap dukung dalam doa Pastor ya, untuk Pastor ya. Dalam doa-doa pribadi kita supaya Pastor tetap sehat, kuat, Tuhan berikan hikmat ya, dan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi menjadi role modelnya Kristus ya dalam seluruh aspek kehidupannya Pastor ya. Terima kasih buat kerjasama yang baik dari Bapak Ibu Saudara yang kasih. Pastor tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati Pastor, istri dan anak, juga semua keluarga. Haleluya, shalom. Amin. Shalom. Ini ada Kak Karo cantik, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Adakah? Minta naik karena duar. Kepencet ya. Kadang-kadang mau tap-tap layar jadi kepencet Pastor. Oh gitu, oke. Yuk kita doa ya. Kita Oke. doa buat bangsa ya. Kita buat bangsa dan negara. Bapak Ibu sebentar lagi 17 Agustus. Ya 17 Agustus nanti kita rayakan hari Senin ya. Hari Senin kan pas 17 Agustus tuh. Kita libur. Nanti Bapak Ibu saya undang naik ke atas. Kita sama-sama pakai baju merah ya. Kita pakai baju merah setidaknya gini. Saya ngajak nanti di tanggal 17 Agustus itu pada saat kita Bible Study saya akan agak lebih persingkat. Saya kepingin nanti bunda-bunda atau abang-abang naik, kita berdoa untuk bangsa dan negara satu-satu. Ya, ini kan ada komal sekitar bisa 8. Satu-satu doa deh untuk bangsa dan negara ya. Bukan cuma saya saja, tapi teman-teman juga kita doakan. Ya, bagaimanapun kita dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, cintai Indonesia. Sekalipun pemimpin kita banyak yang korup, sampai ke kepala desa juga korup semua. Ya, tapi kita minta Tuhan tolong supaya bangsa kita tuh identitasnya benar-benar Nusantara lah. Ya, saya juga berharap tidak produk-produk Cina yang membanjiri negara kita, tapi kita bisa menghasilkan produk sendiri, nggak tahu gimana caranya. Ya, Bapak Ibu, dan juga Pulau Bali yang akan dijadikan Dubai. Ya, ada otonomi khusus nanti, ada peraturan khusus nanti, kenapa mereka kok nggak kena pajak. Saya berharap nanti ini tidak jadi bumerang bagi kita, karena macetnya luar biasa loh. Bikin suaranya lebih besar kan? Suaranya lebih besar kemana? Bunda Karo minta tolong di mute dulu ya sayangnya. Sudah tak mute. Ya, kita juga berdoa khususnya untuk Bali ya, Bapak Ibu. Sekarang pendatang yang datang ke Bali itu banyak. Ya, beberapa kali saya jumpai itu plat itu bukan plat DK. Ada plat L, ya ada plat AD, ada plat AB, dan sebagainya. Supaya nanti nggak jadi bumerang. Ya, jangan sampai nanti orang-orang bule yang merasa punya duit, dia tuh berkuasa di negara kita. Dan itu udah banyak. Ya, bule-bule di Bali ini Bapak Ibu nggak pakai helm, naik motor. Nyewa motor tapi nggak bisa pakai motor. Ya, akhirnya masuk ke sawah. Kayak gitu. Bule-bule Rusia beli motor, dikasih ke teman-teman Rusianya. Jadi mereka rentalin sendiri. Bule-bule Rusia itu. Ya Bapak Ibu, mesti Rusia, saya tidak tahu kenapa. Begitu. Ya, doakan ya, kita doa sama-sama yuk. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau perkatakan tidak untuk rasis. Ya, tidak ada yang membahas suku, baik Jawa maupun Lombok maupun manapun.
Kami berdoa Tuhan supaya bangsa kami tidak terpecah-pecah karena membawa-bawa suku, ras, dan agama, unsur sara. Kami mau cinta bangsa kami karena kami tahu banyak hal yang menyakitkan di hati kami di bangsa dan negara kami ini. Tetapi kami percaya Engkau tempatkan kami di sini untuk berdoa, untuk bersyafaat, untuk membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus juga hamba meloncat Tuhan ke Bapak AWK. Ya, banyak sekali yang dipamerkan di media sosial itu sangat-sangat tidak mendidik. Rasis-rasis dari Bapak teman-teman kita yang di Bali, yang sekalipun itu tidak semua, ini sangat berbahaya sekali. Kami hanya berdoa Tuhan, proses mediasi ini berakhir tanpa memojokkan satu pihak. Tidak untuk rasis bagi bangsa kami. Kami mau bersatu. Kami berdoa Tuhan, berikan roh persatuan, karena kami sudah terbentuk dengan sumpah pemuda, berbangsa satu, bertanah air, bahkan berbahasa satu. Tolong kami Tuhan Yesus. Bangsa kami sudah terlalu banyak najis bibir. Sudah terlalu banyak caci, maki, hinaan, dan sebagainya. Bahkan kasus HIV sudah makin merajalela sampai ke anak-anak kami. Anak SD sudah kena HIV. Pergaulan bebas sudah sangat mengerikan, bahkan sampai masuk ke lingkungan gereja. Kami seperti tidak bisa ngomong apa-apa Tuhan, karena kami pihak gereja pun kadang-kadang tidak menjadi role model yang baik. Kami juga pelaku yang sama, pelaku pergaulan bebas. Kami minta ampun Tuhan, mulai dari gerejamu. Dan mulai hidup kami dan apapun yang ada bersama-sama dengan kami. Tapi kami mau Tuhan, bangsa kami ada perubahan. Di tahun 2029, hitungan 3 tahun lagi kami tidak pernah tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami mau pemimpin yang bersih. Banyak kepentingan-kepentingan aneh-aneh di sana. Pejabat-pejabat kita yang juga nggak bayar pajak dibayarkan sama negara. Modal yang begitu besar untuk menjadi anggota dewan. Rakyat kami juga seperti dibeli untuk ngasih suara, tapi ada yang dibeli. Kami tidak tahu Tuhan kami harus bagaimana. Banyak jalan-jalan perumahan juga masih hancur berantakan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Kami hanya memohon kasih setia Tuhan. Kami hanya mohon kepadamu Bapa, ampuni bangsa ini. Ampuni bangsa ini. Ampuni ketegar tengkukan bangsa ini. Ya, shalom kita. Tolong kami Bapa. Tolong kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Bapa kami berdoa tanggal 17 Agustus nanti kami merencanakan di media sosial seperti ini. Kami minta Tuhan Engkau gerakkan teman-teman untuk bisa naik ke Komal. Untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami hanya bisa lakukan apa yang bisa menjadi bagian kami. Karena kami tahu cuma Tuhanlah yang bisa kami andalkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu, melindungimu. Menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Terimalah berkat ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan ya. God bless you. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ya, sampai ketemu kita hari Minggu ya Pastor. Minggu-minggu. Ya. Jam 19.00 WIB atau jam 7 malam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau ingin bergabung. Kalau hari Minggu malam ya, kalau Senin, Rabu, Jumat kita jam 10 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Izin pamit ya Pastor. Bapak Ibu, untuk hari Minggu kita akan bahas tentang perpuluhan ya. Jadi nanti Bapak Ibu perpuluhan ini sudah saya bahas sampai 3 kali, tetapi masih ada yang belum paham. Tolong Bapak Ibu, tolong undang teman-teman, kita bahas perpuluhan dari sisi Alkitabiah, bukan dari sisi doktrin-doktrin gereja. Ya, tolong Bapak Ibu supaya kita tidak salah memahami tentang perpuluhan. Ya, bukan untuk mengadakan perbedaan atau menjadi pertentangan dari banyak gereja, enggak. Tapi Bapak Ibu biar tahu kebenarannya tentang perpuluhan dari yang namanya perpuluhan. Harus mengikuti zamannya dan sejarahnya. Kenapa kok ada terjadi update perubahan? Ya, tentang mekanisme perpuluhan. Bapak Ibu harus paham itu.
Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu hari Minggu. God bless you. Haleluya.